Kalau dia tidak ikhlas betul ngajinya, itu cuma 3 hari 2 hari. Besok nggak ngaji lagi. Tapi kalau dilatih dirinya, ya Allah, aku iki ngaji karena aku nang pondok. Aku nggak paham atau tidak paham, aku ngaji. Karena aku haus ilmu, karena aku pengen tahu hal-hal baru ataupun yang sudah lama yang mungkin aku lupakan. Nah kalau sudah motivasinya semacam itu, dia pasti akan ngaji terus. Nah nggak ngaji sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Nangis nih nggak ngaji. Nangis. Karena apa? Sekali lagi, ngaji itu pahalanya besar. Ngaji itu fadilahnya juga besar. Kita bisa pintar dengan ngaji. Ngaji itu kita tidak hanya mendapatkan satu keilmuan, tetapi melatih diri untuk mengalahkan nafsu. Wong ngaji itu nggak enak. Disitulah kita mendapat pendidikan untuk nafsu kita. Panas pinggangnya, duduk begitu lama. Ngantuk matane, duduk begitu lama. Itu yang kemudian harus dilatih. Dan pada saat itu ketika orang sudah berlatih, ketika orang sudah punya kebiasaan ngaji, maka dia bisa menaklukkan nafsunya. Gampang awake dinggo ibadah. Gampang jiwanya untuk berbuat baik tanpa ada paksaan. Kalau Allah memanggil, maka dia datang dengan ikhlas. Nah kalau tidak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi bisa berubah, tapi ada orientasi yang tidak lillah. Orientasi itu apa? Ingin dilihat oleh orang. Ingin dapat pengaruh oleh orang. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal yang semacam itu atau amaliyah yang tidak istiqomah itu tidak bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah. Malah sebaliknya. Ya, malah sebaliknya. Nah, kok bisa sebaliknya? Jadi sebaliknya itu berarti apa? Justru menjauhkan diri kita dari Allah. Contoh tadi ada orang ingin ngaji karena untuk ingin dapat pengaruh dari orang lain. Ketika ngaji, kok nggak dapat pengaruh orang lain? Nah ini akan jauh dari Allah. Dia akan benci kepada orang lain itu. Wis ngaji-ngaji capek-capek, nggak dapat pengaruh. Termasuk juga nanti calon-calon itu. Calon bupati, calon DPR, calon presiden, ataupun calon kepala desa. Dia ingin mendapatkan satu pengaruh di masyarakat, nggak dapat. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi nggak dapat. Dia akan benci kepada masyarakat. Dia akan benci kepada Allah. Itu kalau tidak dilakukan kebaikan-kebaikan dengan dasar keikhlasan. Nah untuk mendapat keikhlasan itu, menurut Imam Ghazali harus dilatih. Awalnya, seseorang melakukan kebaikan tidak perlu ikhlas. Karena pada saat itu dia akan memaksakan diri untuk kemudian melakukan kebaikan. Tapi Imam Ghazali mengatakan kalau terus-menerus kamu latih dirimu dan perbuatan itu menjadi kebiasaan, itulah nanti waktu kamu akan bisa melatih dirimu dalam puncaknya, yakni kepada waktu yang ikhlas. Jadi harus punya kebiasaan dulu. Oleh karena itu, dalam sebuah kata pepatah tasawuf itu, makalah ahli hikmah mengatakan, ya, al-istiqomatu khairum min alfai karomah. Bahwa istiqomah itu adalah lebih utama dibanding kamu memiliki 2000 karomah. 2000 karomah itu belum tentu menetapkan dirimu untuk bisa masuk surga dan mati husnul khotimah. Tapi istiqomah sudah barang tentu menetapkan dirimu akan tetap beriman dan mati husnul khotimah dan masuk surga. Loh, apa ada contohnya ya? Syekh Al-Barseso itu
Saya itu punya keluasan, keistimewaan yang luar biasa. Tapi itu tadi kesombongan, ketidakistiqomahan, hatinya tergantung kepada manusia. Dia tidak menjadi dekat kepada Allah, justru menjadi jauh. Nah, pun kita punya makalah, man yazdad ilman, lam yazdad hubban. Ya, lam yazdad ila bu'dan. Orang seharusnya ketika pada saat dia belajar, itu tambah keimanannya, tambah kecintaannya kepada Allah. Andai kata orang kok kemudian tambah ilmunya, nggak tambah keimanannya, nggak tambah kecintaannya kepada Allah, sejatinya dia tidak dekat dengan Allah, dia jauh dari Allah. Man yazdad ilman, lam yazdad hubban, lam yazdad ilah bu'dan. Jadi kita bisa menengarai kita sendiri itu bisa. Kita ini melakukan sesuatu itu karena Allah tidak. Kita ini tambah ilmunya kita itu diridhoi Allah atau tidak. Itu bisa dilihat dari sini. Nah, kita ibadah kok tambah cinta kepada Allah, maka kita dekat dengan Allah. Ibadah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita kemudian berilmu, belajar, kok tambah ilmu, tambah cinta kepada Allah, maka ilmu itu yang bisa membawakan kita mendekat kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Lam yazdad ila bu'dan. Tambah ilmunya, dia tambah sombong. Tambah sombongnya, dia tidak tambah dekat kepada Allah, melainkan jauh dari Allah.